Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan selalu membela kehidupan kita. Kita ada saat ini semuanya karena kesetiaan Tuhan. Amin. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita saat ini adalah tetap bertahan karena rindu kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, menguatkan, meneguhkan panggilan kami untuk mengiring Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan kita hari ini sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-20. Setiap hari, satu pasal secara berurutan dalam sebuah kitab kita renungkan bersama-sama, karena kita percaya setiap pasal itu ada berkat Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita. Kisah Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Paulus begitu semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dia berbicara sepanjang hari, saudaraku. Dari sore sampai pagi hari, Paulus menyampaikan firman Tuhan. Karena dia hanya punya kesempatan satu hari saja berada di tempat itu. Sehingga Paulus menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan firman Tuhan dari sore menjelang malam sampai tengah malam. Bahkan sampai dini hari. Kenapa bisa demikian? Bukan karena Paulus juga rindu menyampaikan firman Tuhan, namun juga respon dari umat Tuhan. Mereka begitu terbuka untuk mendengarkan firman Allah. Mereka juga begitu semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, orang bisa berkata gayung bersambut nih. Kadangkala ya, hamba Tuhan begitu semangat menyampaikan firman Tuhan, namun mungkin yang mendengarkannya kurang tertarik. Jadi dengarnya ogah-ogahan. Nah, ini namanya gayung tidak bersambut. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan boleh jadi juga ada orang yang mungkin semangat sekali ingin mengetahui firman Tuhan, tetapi para pelayan Tuhan menyampaikannya begitu saja, seolah-olah hanya sebuah basa-basi, sehingga kedalaman dari firman Tuhan tidak digali dan tidak disampaikan dengan baik dan benar, sehingga mematahkan semangat juga dari umat Tuhan yang awalnya rindu mendengarkan firman Tuhan, tetapi lama-lama ogah-ogahan. Ketika seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, siapa tuh yang menyampaikan firman Tuhan? Si ini, si itu. Malas ah. Nah, ini jadi persoalan. Sehingga rasa haus, rasa rindu akan Tuhan jadi berkurang. Nah, ini menjadi pergumulan juga supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun juga keadaannya, kita harus tetap semangat untuk mempelajari firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Bagaimanapun juga situasinya, para pelayan Tuhan harus tetap antusias untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat Allah. Karena itu memang pekerjaan dari para hamba Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kenapa saya katakan jemaat ini begitu haus untuk mendengarkan firman Tuhan? Karena saudaraku, menjelang sore, menjelang memasuki hari yang baru, orang-orang baru pulang kerja. Kadang-kadang mereka nggak langsung pulang ke rumah karena tidak mau terlewatkan
kesempatan 1 menit saja terlewatkan untuk mendengarkan firman. Mereka tidak mau terlewatkan 1 jam saja terlewatkan untuk mendengarkan sesi penyampaian firman Tuhan. Mereka tidak mau. Sehingga waktu mereka selesai kerja, masih capek-capek, mereka sudah datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Termasuk yang bernama Eutikus. Dan kita lihat Eutikus itu duduk di jendela bukan karena iseng. Karena memang banyak orang yang datang. Banyak orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan supaya diberkati. Jadi, space yang ada, tempat yang ada tinggal di jendela. Duduklah dia di jendela, saudaraku. Dia mendengarkan firman Tuhan sampai larut malam. Akhirnya dia nggak tahan menahan kantuknya. Karena firman Tuhan berkata, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Kisah Rasul 20 ayat 9. Mungkin dia kecapean dan juga mungkin lagi lapar. Dan dia nggak bisa tahan ngantuknya. Karena memang lama Paulus menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya dia tertidur, saudaraku. Dalam kelemahan fisiknya dia tertidur. Tidurnya lelap, orang bilang ngorok gitu ya. Ya, namanya juga duduk di jendela, tidur lelap, jatuh dari lantai 3 ke lantai bawah. Dan kedapatan dia mati. Kalau mau dipikir ini sebuah musibah, saudaraku. Ini sebuah kecelakaan. Ini menunjukkan keterbatasan dari orang yang rindu sama Tuhan, tapi fisiknya nggak kuat. Namun saya perhatikan, karena hati yang sangat rindu mencari Tuhan, meskipun fisik yang terbatas, justru dalam keterbatasan ini, Tuhan bekerja dan menyatakan kemuliaannya yang hebat dan ajaib itu. Dalam keterbatasan Eutikus, yang lelah, capek, dan tertidur, dan dia mati, malahan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kelemahan Eutikus ini. Dia yang mati, bangkit lagi, karena didoakan oleh Paulus. Dan karena peristiwa ini, nama Tuhan makin dikenal, makin termasyur, dan jemaat Tuhan yang mengikuti acara itu makin terhiburkan. Mereka tambah semangat, ya. Kayak api disiram bensin, tambah semangat. Udah tengah malam, tetap aja mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Sampai dini hari, ketika Paulus sudah selesai berbicara karena dia harus buru-buru untuk pergi lagi, melanjutkan penginjilan. Saudaraku, dalam kelemahan kita sekalipun, ketika kita tetap bertahan mencari Tuhan, tetap kita menyatakan kita rindu untuk mencari Tuhan, saya percaya, di dalam kelemahan menjadi wadahnya Tuhan, untuk Tuhan menyatakan kebesarannya, mujizatnya, kemuliaannya yang ajaib. Dan di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan muncul dan nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Kenapa? Karena Anda tetap bertahan karena rindu akan Tuhan. Tetap bersekutu dengan Tuhan karena rindu akan Tuhan. Tetap terus bertahan, mengiring dan mengikut Tuhan. Maka mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, berkatilah kami, agar kami tetap bertahan untuk terlalu rindu sama Tuhan, dan tidak pernah berhenti haus mencari wajah Tuhan. Maka kami akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang besar dan ajaib ini. Tuhan berkati juga umat-Mu yang akan beristirahat, agar mereka dapat beristirahat dengan tenang, hidup dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Shalom.